angkatan 8 dari SLBN Cinta Asih Soreang Kabupaten Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Yeni Rahmawati. Bu Yeni Rahmawati beliau ini adalah salah satu guru dari SLBN Cinta Asih Soreang yang mengajar kelas bawah ya Bu Yeni ya, kelas 1. Apa kabar Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan mengenai praobservasi ya Bu Yeni ya. Jadi saya akan mengamati proses pembelajaran Bu Yeni di dalam kelas. Nanti tapi sebelumnya saya akan melakukan praobservasi gitu ya Bu Yeni ya. Untuk apa asesmen supervisi ini dilakukan? Jadi supervisi ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Namun sebelum dilakukan supervisi atau observasi ini, saya akan mengadakan percakapan mengenai praobservasi Bu Yeni. Nah, hal ini dilakukan supaya sebagai persiapan awal untuk Bu Yeni sebelum nanti Bu Yeni akan melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, supaya Bu Yeni lebih siap ketika melakukan pembelajaran gitu Bu Yeni. Siap. Ya, namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Bu Yeni. Pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nanti ingin Ibu Yeni capai di dalam kelas? Tujuan pembelajaran kalau secara keseluruhannya, ya, secara keseluruhan kan di sini murid saya yang aktif ada 3, namun dengan karakter yang sangat berbeda. Yang pertama ada yang tunanetra, yang kedua cerebral palsy, namun mampu didik, kemudian yang ketiga tunadaksa, namun dengan IQ yang lebih rendah. Jadi masing-masing memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda gitu. Jadi seperti yang tunanetra mungkin kan kedepannya akan belajar mengenai braille dan sebagainya, OM. Sedangkan untuk yang masih mampu didik akan saya ajarkan membaca, menulis dan sebagainya. Sedangkan yang satu lagi yang tunadaksa namun dengan kemampuan IQ yang lebih rendah masih sebatas penguatan seperti motorik halus, konsentrasi dan sebagainya. Jadi karena anak didiknya berbeda-beda, jadi setiap murid itu memiliki tujuan yang berbeda-beda ya dalam pembelajaran. Betul, masing-masing punya tujuan yang berbeda, namun secara keseluruhan pada intinya saya ingin membuat si ketiga anak ini merasa nyaman dulu bersekolah, senang dulu ketika di kelas, dan bisa saling komunikasi satu sama lain. Itu juga salah satu tujuan klasikal. Luar biasa Bu Yeni ya. Mengenai tujuan barusan, bagaimana kira-kira area pengembangan yang dari pembelajaran itu yang ingin saya amati Bu Yeni? Area pengembangannya mungkin dari masing-masing berbeda ya. Ada yang tunanetra, area pengembangannya seputar braille, pengenalan braille. Kemudian ada juga yang cerebral palsy tapi mampu baca, ya berarti area pengembangannya baca tulis. Dan yang satu lagi lebih ke pengembangan konsentrasi, motorik halus seperti itu. Berarti dari 3 anak ini memiliki fokus pengembangan yang akan diobservasi berbeda-beda ya Bu Yeni ya. Yang pertama yang tunanetra tadi untuk braille, pengenalan braille. Kemudian yang kedua membaca, fokus ke dalam membaca. Kemudian yang ketiganya mengenai konsentrasi dalam belajar. Baik, kalau begitu bagaimana nih dengan pembelajaran yang berbeda-beda ini? Kira-kira rancangan pembelajaran apa yang akan Bu Yeni gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti? Rancangannya mungkin pembelajarannya tetap dilaksanakan secara klasikal, namun pelayanannya individual seperti ini. Jadi tetap klasikal, cuma pelayanan kepada setiap anaknya itu individu. Itu ya Bu Yeni. Terima kasih. Untuk media yang akan digunakan kira-kira apa Bu Yeni? Medianya berbeda-beda. Bagi yang tunanetra ya jelas karena masih pengenalan braille, jadi saya menggunakan media braille text.
sekalian juga untuk mengenalkan huruf per huruf. Sedangkan untuk cerebral palsy yang mampu lagi baca, yang buku membaca, terakhir baru sampai suku kata. Kemudian kalau yang tunadaksa dengan IQ lebih rendah seperti media-media untuk melatih konsentrasi. Jadi ini sangat berdiferensiasi sekali ya Bu ini ya, sangat berbeda sekali dari mulai tujuan sampai teknik pembelajarannya pun, bahkan sampai ke media yang akan dipergunakan pun berbeda-beda setiap anak ya Bu ini ya. Luar biasa. Terima kasih Bu Yeni atas percakapan kita hari ini. Nanti mungkin setelah observasi ini, nanti saya akan melakukan observasi bagaimana cara pembelajaran Bu Yeni di kelas ya. Kira-kira kapan kita bisa mulai melakukan observasi itu Bu Yeni? Boleh, langsung aja nanti pas udah pada masuk, boleh sekalian kita melakukan observasi. Kebetulan pembelajarannya ada tematik, tapi ada juga yang masing-masing. Oh iya, luar biasa. Terima kasih Bu Yeni ya. Namun sebelumnya kira-kira apa nih yang dihasilkan dari percakapan kita hari ini Bu Yeni? Mungkin tentang rancangan pembelajaran yang tetap dilaksanakannya sekaligus bareng-bareng, tapi setiap anak itu ya punya tujuan pembelajarannya masing-masing gitu. Dan saya sebagai guru juga tentu mengenali dulu siswa, tidak disamaratakan seperti itu. Jadi lebih siap gitu ya apa yang akan dilakukan nanti ketika observasi gitu Bu Yeni ya. Terima kasih Bu Yeni atas waktunya. Nanti saya akan melakukan observasi. Maaf kalau nanti mengganggu Bu Yeni di dalam kelas. Demikian mengenai pra observasi yang saya lakukan pada hari ini dengan Bu Yeni Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang tahu hari ini hari apa? Hari Senin tanggal 4. Bulannya bulan apa, Mas? September. Tahunnya masih tetap ya 2020. Tadi pagi kalian udah melakukan apa nih, Bapak? Olahraga upacara bendera. Ya, apa kabar kalian, sehat? Sehat. Fakih sehat, Fakih? Raffi sehat? Bastian sehat? Alhamdulillah. Kita belajar ya, kita lanjutin lagi belajar hari ini, oke? Oke. Pembelajaran hari Senin, terakhir hari Jumat kita belajar tentang apa? Ada yang ingat nggak? Enggak. Oh, Jumat rukun iman. Ya, kalau yang tematiknya tentang perawat tubuh masih ingat? Masih. Kalau hari Kamis itu belajarnya tentang alat-alat untuk merawat tubuh. Ada apa aja alat-alat untuk merawat tubuh kan? Pintar. Terus kalau buat kepala apa? Bagus. Kalau buat gigi butuh apa aja? Sikat gigi sama odol. Ya udah segitu aja. Udah hebat. Kalau hari ini kita akan belajarnya tentang merawat tubuh, masih tentang merawat tubuh ya. Nanti dulu dengarkan dulu Ibu Yeni. Ya, masih tentang merawat tubuh, tapi merawat tubuhnya yang dibantuin sama orang tua. Kira-kira apa ya yang masih dibantuin orang tua, Abi? Abi ada yang masih dibantuin sama orang tua? Kalau itu telinganya suka dibersihin nggak di rumah? Takut, geli. Kalau Fakih telinga suka dibersihin? Telinganya suka dibersihin nggak? Enggak. Kalau Bastian telinganya suka dibersihin nggak? Aduh, ya Allah pada nggak dibersihin. Suka. Kalau telinga dibersihinnya pakai apa? Pakai korek kuping. Pakai apa Fakih dibersihinnya telinga? Korek kuping. Boleh nggak telinga dibersihinnya sama sendiri? Nggak boleh. Waalaikumsalam. Boleh nggak dibersihinnya sama sendiri? Nggak boleh. Power karena apa, Mas?
Takut? Takut masuk? Anak ibu Yeni pernah loh korek kupingnya ketekan jadi nyeri darah. Ke dokter, harus dibawa ke dokter. Iya, ke dokter THT. Bastian, dengar nggak? Anak ibu Yeni pernah telinganya berdarah karena kena korek kuping. Jadi kalau iya masuk ke sini ketekan terlalu dalam ya. Jadi kalau untuk ngebersihin telinga boleh dibantu sama mama, sama papa boleh ya. Soalnya kan belum bisa korek kuping sendiri. Bastian, kalau Bastian koreknya ini suka dibersihin nggak telinganya? Bas, ini suka dibersihin nggak? Ya, harus rajin dibersihin biar nggak apa? Nggak tahu. Fakih tahu nggak kenapa telinga harus dibersihin? Biar nggak kotor. Kalau Bastian tahu nggak biar apa telinga dibersihin? Tahu nggak? Biar tidak menumpuk ya kotorannya ya di telinga. Telinga udah tahu. Sekarang coba dilihat kukunya. Ibu Yeni mau lihat kuku. Ibu Yeni mau lihat kukunya Raffi mana? Panjang yang ini. Nggak apa-apa banyak. Coba yang Raffi. Bagus ya. Kalau yang Bastian, mana ini kukunya? Hai, titit. Mana kukunya? Udah, berdoa dulu. Mana kukunya? Disembunyiin kukunya, sepertinya kuku Bastian panjang deh. Makanya disembunyiin. Ya, pada ngikutin disembunyiin. Kalau kuku panjang harus diapa? Dipotong pakai apa? Pakai apa alatnya? Pakai apa? Gunting kuku. Tapi bisa nggak gunting kuku sendiri? Enggak. Ya. Jadi pakai catot kuku. Pakai catot kuku. Catot kuku itu apa? Yang dipegang. Atasnya aja. Salah. Lempar dulu baru nanti ini. Orang tua yang pertama apa? Coba. P sama O. O. Di situ ada berapa ini? Tinggalnya. T O. Tambah A. A. Yang ini ya. Boleh mewarnai dan menulis. Apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Sendok. Apa? Sendok. Mirip sendok. Ini alat untuk ngebersihin telinga. Siapa yang mau pulang kamu? Siapa yang mau pulang? Sebelum pulang, Ibu ini mau tanya dulu. Hari ini belajar apa? Belajar apa? Upacara. Terus belajar apa lagi di kelas? Bas? Hari ini belajar apa? Nulis apa? Nulis apa? Kalau Bastian belajar braille. Apa ini teh? Menggunting. Terus apa lagi Abi? Membersihkan apa? Membersihkan telinga pakai apa? Sebelum marilah kita berdoa. Mulai. Singkat berdoa mulai. Ikhlas ya. Bastian ikut berdoa. Walam
wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mama Halimah, calon guru penggerak Rekognisi Angkatan 8 di SLBN Cinta Asih Soreang Kabupaten Bandung. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Yeni Rahmawati dalam observasi pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam. Maaf nih mengganggu lagi. Ya. Tadi saya sudah melakukan observasi mengenai pembelajaran Bu Yeni di dalam kelas ya Bu Yeni ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi pembelajaran di kelas? Ya alhamdulillah. Namun sebetulnya sih kalau boleh jujur ya agak malu juga ya Bu Mama karena mungkin pembelajarannya tidak berjalan dengan ideal gitu. Tapi Jadi Ibu ini masih belum ideal dalam pembelajaran barusan ya. betul. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai seperti itu Bu? Mungkin karena dari persiapan pembelajarannya pertama kurang, saya juga kurang menyiapkan media pembelajaran yang sesuai karena kan ada 3 anak dengan karakter yang berbeda, otomatis medianya juga mungkin harus berbeda. Nah, saya masih menggunakan metode ceramah saja gitu untuk tematik tadi itu. Kemudian ada percakapan atau tanya jawab yang ternyata tidak tektok dengan anak gitu. Dan itu juga membuat saya merasa pembelajarannya kurang ideal nih gitu karena anak kurang memberikan respon yang saya harapkan. Oh, jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dari anak ya, respon dari anak itu Bu Yeni ya. Kira-kira apa nih? Apakah Bu Yeni punya solusi untuk bisa memecahkan masalah tersebut? Mungkin kalau tadi dari observasi yang tadi bisa dilihat ada murid saya yang tunanetra ketika saya ajukan tanya jawab itu dia seperti sengaja seperti bercanda, jadi masih muncul gitu perilaku seperti itu, seperti memang sengaja tidak mau menjawab, sengaja menundukkan wajahnya terus menerus gitu. Mungkin memang salah satu karakteristik tunanetra juga gitu, maka saya menyiasatinya karena belajar dengan saya juga mungkin baru sebentar, otomatis anak juga mungkin masih penyesuaian dengan saya, masih memunculkan perilaku kurang adaptifnya, mungkin seiring berjalannya waktu setelah pendekatan, setelah pembelajaran terus menerus ya mudah-mudahan si perilaku itu akan hilang gitu. Kira-kira Bu Yeni punya rencana tidak untuk bisa meningkat lebih baik lagi pada anak? Mungkin dengan membuat media yang cocok dengan anak tersebut. Kan anak tunanetra ini juga dia sendiri di kelas dan bisa dibilang dia memang lebih unggul dibanding teman-temannya yang lain. Kadang saya berpikir karena saya harus menyeimbangi 2 yang lainnya, mungkin saja anak tunanetra ini, siswa tunanetra merasa bosan atau merasa ini materi diulang-ulang atau sudah ditanyakan kemudian ditanyakan lagi gitu ya. Mungkin saja siswa tunanetra itu merasakan hal tersebut sehingga untuk mengisi kekosongan dia nunduk atau memainkan gitu kan, itu salah satu karakteristik tunanetra juga. Berarti Bu Yeni berencana untuk membuat media yang berbeda mungkin ya untuk anak tunanetra ya, agar bisa menyeimbangi mungkin ya, dia tidak merasa ada jeda yang kosong gitu. Kira-kira media ini seperti apa Bu Yeni yang sudah terbayangkan? Sebetulnya sih belum terbayangkan karena sejauh ini masih pengenalan braille, tapi anak ini juga sepertinya motorik halusnya juga masih kurang, mungkin akan lebih fokus itu ya, motorik halus juga. Kira-kira kapan Bu Yeni mulai mau membuat media pembelajaran yang berbeda ini untuk anak tunanetra ini? Insya Allah secepatnya ya, mungkin bisa besok atau dalam minggu-minggu ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar Bu Yeni ya, dan pembelajaran bisa meningkat menjadi lebih baik lagi. Baik, tadi Bu Yeni akan secepatnya melakukan pembuatan media yang berbeda untuk anak tunanetra ini, terutama berfokus kepada
motorik halusnya gitu ya, untuk mengisi waktu luang anak juga gitu ya. Terima kasih Bu Yeni, baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang direncanakan oleh Bu Yeni bisa berjalan dengan lancar. Demikian dari kami percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.